Jadi memang selain untuk mensolidkan kembali keluarga, juga melihat ada kesan pribadi terhadap Nasdem, terutama sosok seorang Surya Paloh ya. Nah setelah itu maju mencalek. Setelah itu masuk pencalekan pada 2019. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi. Saya Dion Camang kembali menjumpai kalian semua dalam acara obrolan santai bukan baku tende di kanal restorasi. Nah, kita sekarang berada di Warkop Aweng Ananda, dekat lokasi pelaksanaan rapat koordinasi daerah khusus Partai Nasdem Kabupaten Tojo Una di Hotel Ananda. Nah, kali ini tamu saya adalah Ketua DPD Nasdem Tojo Una yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una. Bapak, atau kalau di Nasdem kita panggil kakak ya, Kakak Mahmud Lahai. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Mahmud, bagaimana kabar? Saya panggil Kakak Mahmud saja ya, supaya lebih akrab. Iya. Alhamdulillah kabar baik. Oh, baik. Segar. Saya kira rakordas selesai sudah agak plong ya. Tidak ada lagi beban. Jadi kabarnya ya, sahabat restorasi, kabarnya beliau sebagai ketua DPRD, sebagai ketua DPD juga masih sempat menyelesaikan studi S3 ya, dokter, yang belum lama ya, di bidang apa? Ekonomi ya. Lebih spesifik ke studi apa disertasinya? Manajemennya. Manajemen pariwisata. Oh, sesuai dengan potensi Kabupaten Tojo Una. Memang mengambil itu karena memang melihat potensi itu. Oh, gitu ya. Bagaimana memulai karir politik ini? Awalnya saya adalah ASN. ASN di birokrasi di pemerintahan daerah. Pemerintahan. Nah, ya. Beberapa kali memegang eselon 2. Terakhir di asisten 1 ya. Saat itu Pak Damsik sebagai bupati di 2014. Waktu itu saya ditawari oleh Partai Golkar. Iya. Untuk ikut pilkada. 2015. 2014 itu ya? 2015. 2015. Oh iya. Ditawari oleh 3 partai, Golkar, kemudian Hanura dan PAN. Nasdem saat itu mengusung Pak Ahmad Lahai. Jadi sahabat restorasi, mereka berdua, Kakak Mut ini dengan Kakak Ahmad Lahai yang jadi bupati sekarang, adalah 2 kakak beradik saudara yang pada 2015 berkontestasi bersama. Bagaimana ceritanya? Setelah berlangsung, saya kalah, Kakak Ahmad menang. Saat itu saya diminta oleh Golkar untuk menjadi ketua DPD Tojo Una. Jadi sempat jadi ketua DPD? Belum sempat jadi. Belum ya. Ditelepon langsung oleh Kakak Ahmad Ali. Ya. Waktu itu beliau bendahara umum. Iya. Nah, ditelepon, dia aja masuk ke Nasdem. Iya. Ya, saya ikut saja. Kenapa mau memilih Nasdem? Pertama, saya lagi menghindari antara kakak dengan adik. Oh iya. Di keluarga terbagi 2. Yang kedua, saya pilih Nasdem itu karena programnya luar biasa. Kakak Surya Paloh. Iya. Kalau boleh tahu apa dari program itu, apa yang lebih
berkesan secara pribadi di Kakak Mahmud? Restorasi. Restorasi ya. Ya. Nah, setelah itu orangnya Pak Surya Paloh itu orangnya ikhlas, tulus. Apa yang boleh ucapkan itu yang sama dengan yang dilaksanakan. Keteladanan itu ya. Keteladanan, ya, ketokohannya. Saya langsung seperti masuk Nasdem. Jadi memang selain untuk mensolidkan kembali keluarga juga melihat ada kesan pribadi terhadap Nasdem, terutama sosok seorang Surya Paloh ya. Nah, setelah itu maju mencalek. Setelah itu masuk pencalekan pada 2019. Iya. Alhamdulillah saya dapat suara terbanyak dari seluruh caleg-caleg yang ada. Berapa suara? 2.420. Lumayan, alhamdulillah. Itu bukan sangat besar itu ya untuk ukuran dan harga kursi di Tojo Una-Una. Dan kemudian membawa Nasdem menjadi ketua DPR. Alhamdulillah. Selama ini dipegang oleh menggeser Golkar untuk urutan kedua. Alhamdulillah ya. Memang ada apa faktor-faktor yang menurut Kakak Mahmud ini bisa kemudian meraup suara dan menjadikan Nasdem sebagai pemenang di Tojo Una-Una? Saya lihat ini kedekatan kita dengan rakyat, masyarakat. Dan kebetulan saya saat ini itu sudah 12 jabatan ketua di pundak saya, Ormas, ketua Ormas. Iya. Komda Al-Khairat. HPA ya. Komda Al-Khairat. Komda Al-Khairat ya. Selain itu apalagi Ormas? Ketua Dewan Pendidikan ya. Kita langsung bersama dengan komite sekolah, orang tua. Ya. Artinya ada banyak hal, sebagiannya karena banyak ya, sebagian sudah kadang sudah tidak teringat lagi begitu ya. Jadi lewat organisasi kita banyak ketemu masyarakat. Iya, betul. Di kegiatan keagamaan, di kemasyarakatan, selalu kita terlibat dalam situ. Iya. Jadi memang ormas ini juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan ya. Bagi seorang politisi terutama saya kira. Ada banyak hal. Nah, kalau kita kembali mau masuk ke hasil Rakorda ini. Nah, saya melihat atau setelah mengamati proses Rakorda ini, terutama di pembukaan, kemarin Kakak Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tengah, Kakak Atta Mahmud, di dalam sambutannya jelas mengatakan bahwa ada begitu banyak progres sebenarnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Ada begitu banyak potensi sumber daya alam. Tapi ada satu hal yang masih memprihatinkan, tentang kemiskinan. Sehingga beliau berpesan kepada kader-kader Nasdem Tojo Una-Una, sebaiknya isu ini menjadi perhatian khusus, menjadi isu strategis bagi DPD Nasdem Kabupaten Tojo Una-Una untuk dijadikan gerakan dalam pembangunan di daerah ini. Bagaimana Kakak melihat? Betul sekali itu memang. Kami di DPR sudah mengundang beberapa OPD terkait. Iya. Terkait dinas sosial, terkait dengan data. Ternyata data kita ini perlu database yang akurat. Iya. Oh, berarti belum kalau yang data yang beredar ini kan sekitar 14% ya? Iya. Angka kemiskinan.
Itu bagaimana? Dan by name by address ini yang kita harus akuratkan. Nah, ternyata pengakuan dari dinas sosial bahwa kita harus memperbaiki data. Maka kita support dengan anggaran dari sosial tersebut untuk melakukan penataan. Ya. Oke. Apa prioritas untuk pengentasan kemiskinan? Kalau ya, kan ada beberapa kriteria, ada indikator. Untuk dia miskin, hampir miskin. Kalau di istilah BKKBN itu prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2. Program-program untuk di situ apa yang lagi difokuskan oleh pemerintah? Ya, kalau kita lihat by name by address, berarti kita lihat dulu secara fisik, misalnya rumahnya. Ya, dari rumah yang layak huni. Dan sebagian besar masih menggunakan rumah dari tanah. Tidak layak secara kesehatan. Itu dibantu dengan rehab rumah. Sudah kepada dinas terkait. Semen. Kemudian pengobatan. Tidak mampu urus kesehatan. Kita cari tahu. Apa latar belakangnya tidak mau berubah ke kesehatan. Sementara kan sudah gratis semua. Mereka mungkin masih banyak ya yang takut ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi perlu edukasi. Yang maksimal dilakukan. Makanya harus terpadu. Iya, betul. Kalau OPD terkait itu terpadu, kita balik turun ke lapangan. Sentra kemiskinan itu, kalau kita katakanlah kita gunakan 14%-an itu terbanyak di pulau atau di darat? Pusat konsentrasi di pulau ya. Jadi memang ada banyak hal yang memang harus dikerjakan di pulau. Terutama ini. Nah, gimana Partai Nasdem mengawal program itu? Karena Partai Nasdem kan tadi partai pemenang. Nah, kita menjadi bupati, Kakak Muhammad Lahai sebagai bupati dan Kakak Mahmud sebagai ketua DPR. Nah, tentu mesti ada sinergitas atau ada tanggung jawab dari fraksi Partai Nasdem untuk mengawal program-program ini. Apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam hal fungsi legislasi tentunya ya, fungsi pengawasan juga dan fungsi penganggaran. Bagaimana yang sudah dilakukan? Dari sisi penganggaran, kalau penganggaran kita lihat dulu berapa besar anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Dan ini harus terpadu antara OPD terkait. Jadi distribusi anggaran itu kita kontrol. Bisa digambarkankah kira-kira proyeksi anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan itu di presentasi ini yang belum ini ya, terlupakan ya? Oke, saya kira. Nah, kita masuk ke hasil-hasil rakorda. Ada berapa hasil rakorda tadi yang, nah terutama ini saja soal target kursi. Dan kalau kita lihat tema rakorda itu memperkuat struktur untuk menang lebih di 2024. Nah, berapa target yang sebelumnya kan Nasdem meraih kursi 4. Iya. Kemudian di saat Pak Mat jadi bupati, tetap 4, cuman kita unggul dari suara. Iya. Nah, kalau sekarang 2024 berapa di? Belajar kemarin kan di Kepulauan itu hanya beda 27 suara. Ya, di kursi terakhir itu. Sebenarnya kalau itu kita lebih unggul, mungkin kita bisa 5 kursi kemarin. Target kita ini minimal 5. Minimal 5. 6 bisa, 7 bisa. Tetapi paling tidak harus meningkat ya. Menang lebih. Iya, menang lebih. Karena kalau menang
kalau dilihat tema itu harus lebih memang kemenangan. Nah, sambil kita minum ya. Iya, iya. Ya, sekali. Ya, sahabat restorasi, kopi di Warkop Ananda lumayan bagus, enak, maknyos. Oke, kakak Muta dibilang bahwa insya Allah DPD Nasdem Touna akan ya, menargetkan bisa meningkatkan perolehan kursi dari 4 menjadi 5 kursi, dan penambahan itu diharapkan bisa di pulau. Nah, saya kira tentu komposisi caleg tentu menjadi penentu itu. Bagaimana petanya? Ya. Maksud saya, apakah sudah memang kader-kader kita yang sudah ada yang dipersiapkan untuk bisa? Kalau potensi sebetulnya menaikkan 1 kursi itu potensinya lebih besar di darat. Darat ya? Tapi 1 ya? Ibu kota. Oke. Bagaimana? Kita mempersiapkan dari perempuan ini. Perempuan ya? Perempuan. Menarik ini. Artinya kita memang punya kewajiban ya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara langsung di parlemen, dan memang itu artinya kita bukan hanya secara normatif untuk mengejar mandat 30%, tetapi memang harus ada tanggung jawab bagaimana meningkatkan partisipasi mereka, tidak hanya terpilih tapi juga meningkatkan kualitas keparlemenan mereka. Saya kira, nah bagaimana? Di potensi-potensi itu memang ada di Tojo Una. Berapa yang potensial menurut? Jadi hari ini kan hanya 1 dari 20 anggota DPR di Tojo Una, cuma 1 itu dari Nasdem. Dari Nasdem. Oh ya. Nah, kira-kira mau ditingkatkan berapa ini? Kita tambah 1 perempuan ya. Alhamdulillah. Jadi Nasdem berkomitmen untuk menambah caleg perempuan yang jadi itu menjadi 2 orang. Saya kira ini adalah kabar gembira sebenarnya bagi sahabat restorasi di Kabupaten Tojo Una. Dan Nasdem juga terbuka untuk menerima caleg dari masyarakat, anggota masyarakat dari kalangan manapun, saya kira. Nah, selain formasi caleg, untuk struktur bagaimana persiapan? Apa saja yang sudah dilakukan berdasarkan hasil rekordasus untuk penguatan struktur itu? Kalau DPD sudah rampung, ya. kemudian DPC sudah, tinggal DPRT-nya. Itu yang perlu Yang perlu kita lagi, karena ada yang mungkin sudah pindah atau gimana. Karena partai lain sekarang sudah sama-sama turun lapangan sekarang. Iya, betul. Sama-sama mulai mempersiapkan mesin, memanaskan mesin untuk turun. Dan kita juga harus bisa memanaskan mesin ya, saya kira. Rencana-rencana program lainnya misalnya ada lagi kah yang coba diseru sebagai program G2 untuk bisa memenuhi target itu? Kita akan tindak lanjuti dari hasil rekordasus tadi. Kita akan turun ke kecamatan, DPC, melakukan kunjungan lapangan ya, politik. Saya kira memang itu menjadi penting. Siapapun pasti DPRT itu sahabat restorasi adalah pengurus Dewan Pimpinan Ranting atau pengurus Partai Nasdem di tingkat desa. Itu di Kabupaten Tojo Una mulai dipanaskan semua. Ada mungkin revitalisasi, penguatan dan mungkin ada pergantian rotasi dan sebagainya. Nah, terakhir Kakak Mut, ini kadang-kadang saya susah membedakan antara Kakak Mat dan Kakak Mut. Kadang ya beda 1 huruf. Kakak Mat itu Muhammad Lahai, Bupati Tojo Una, dan Mahmud Lahai, Ketua DPD Tojo Una. Saya ingin
Kakak mungkin punya pesan-pesan inspiratif ke kader-kader Nasdem di Tojo Una-Una dalam rangka mensolidkan diri menuju kemenangan. Ya, saya selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tojo Una tentu sangat mengharapkan teman-teman pengurus baik di tingkat DPD, DPC, DPRT, juga saya partai yang sangat diharapkan untuk bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang besar ini, karena saya anggap 2024 adalah pesta besar yang harus kita kompak, kita bekerja sama. Tanpa kerjasama yang baik, saya kira tujuan itu susah kita capai sesuai harapan. Dengan kerjasama yang baik, konsolidan di dalam tim partai ini, insya Allah target yang sudah kita tetapkan bisa kita raih, insya Allah. Kita rebut hati rakyat, jangan kita lukai hati rakyat, kita turun di mana saja kegiatan rakyat masyarakat, kita bantu kegiatan sosial di masyarakat, kita menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, dan jangan lupa pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat itu paling penting sekali. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau kita selalu bersentuhan dengan mereka, pasti mereka akan tidak lupa kita. Itu kuncinya. Itu barangkali kakak. Oke, sahabat restorasi, intinya turun ke rakyat, rebut hatinya, birukan hatinya, begitu kakak. Oke, kita akhiri bincang-bincang santai kita dengan Kakak Mut pada sore jelang malam di pinggir pantai di Hotel Ananda, tepatnya di Warkop Aweng Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Terima kasih.